Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Iren dan Bapak Junaidi selaku penguji dari ujian praktek Bahasa Indonesia kelas 12. Yang terhormat kepada Bapak Irfan selaku wali kelas 12 IPA 3, serta teman-teman saya yang menonton dan mendengarkan pidato saya di video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita semua hidayah dan nikmatnya. Salawat dan serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, sebelum memulai pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Arundati Sardi dari kelas 12 IPA 3. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang dampak pandemi bagi kesehatan mental remaja. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir setiap aspek di dalam kehidupan, termasuk aktivitas harian masyarakat, terutama kelompok anak dan juga remaja. Bagaimana tidak, penerapan physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah dan penutupan sekolah membuat mereka atau kita sebagai pelajar ini tidak dapat beraktivitas normal atau seperti biasanya. Jika normalnya mereka atau kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman kita dan aktivitas di sekolahan, ini terpaksa berada di rumah dalam waktu yang gak ditentukan. Awalnya mungkin beberapa remaja merasa atau kita ini merasa hal itu adalah kesempatan yang bagus untuk berlibur. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dampak pandemi ternyata berpengaruh loh terhadap mental remaja. Dilansir dari NYU Langone Health, kebanyakan remaja terlihat murung, sedih, ataupun kecewa ketika menjalani karantina di rumah sama pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa dari remaja ini mungkin melewatkan momen-momen yang mereka sangat tunggu. Misalnya menonton pensi di sekolahan, atau bagi yang sudah mau lulus itu graduate di sekolahan, ataupun mereka ingin sekadar bertemu dengan teman-temannya. Bahkan gak sedikit dari mereka yang merasa cemas dan bertanya-tanya, kapan sih pandemi ini berakhir dan semuanya pun kembali normal. Walaupun beberapa remaja lainnya juga mengisi kekosongan dan kecemasan mereka dengan bermain gadget atau medsos. Tapi hal ini tuh ternyata gak cukup. Menurut Dr. Aleta G. Angelosante, PhD, Asisten Profesor Departemen Psikiatri Anak dan Remaja di NYU Langone Health, ada beberapa faktor yang mendasari hal ini. Rasa sedih dan kecewa yang dialami oleh remaja selama pandemi ini adalah hal yang wajar dan normal. Medsos dan permainan di ponsel mereka itu nggak bisa menggantikan interaksi sosial mereka di sekolahan. Mulai dari mengobrol di kelas, menertawakan suatu topik yang lucu atau di saat pelajaran, dan hingga mendengarkan semua percakapan yang ada di sekitar mereka. Sementara itu, dampak pandemi terhadap kesehatan mental remaja yang termasuk kategori keluarga kurang mampu dan berada dalam etnis minoritas itu ternyata cukup besar. Mereka mungkin kekurangan sumber daya untuk melanjutkan sekolah dari rumah. Contoh besarnya yaitu akses internet. Selain itu, remaja di kelompok ini mungkin juga harus memikirkan nasib keluarganya karena pandemi ini membuat sang kepala keluarga ini kehilangan sumber pendapatannya. Maka itu, orang tua dan masyarakat sekitar perlu memberi perhatian khusus pada masalah ini. Dampak pandemi memang cukup berpengaruh terhadap mental remaja sehingga membuat mereka stres. Gak sedikit dari mereka yang mungkin berulah karena mereka bosan dan ingin mencari perhatian para orang tua. Walaupun demikian, ada beberapa gejala terkait kesehatan mental remaja selama pandemi yang mungkin perlu orang tua waspadai, seperti pertama, keluhan fisik. Contohnya sakit perut, pusing, atau gejala fisik lainnya. Yang kedua yaitu mengisolasi diri dari orang tuanya, bahkan dari teman sebayanya, hingga dia mengubah kelompok pertemanannya. Lalu kemudian ada minat belajar mereka tuh turun drastis, yang menyebabkan prestasi akademik si anak turun. Terakhir ada sering mengkritik diri sendiri.
Nah, beberapa perilaku tersebut mungkin sesekali pernah para orang tua lihat di dalam anak yang berusia remaja. Namun, sudah seharusnya orang tua lebih peduli ketika perubahan itu terjadi dalam waktu singkat dan sekaligus. Dengan begitu, masalah kesehatan mental selama pandemi pada usia remaja bisa dihindari dan mereka dapat menjalani karantina di rumah dengan baik. Kabar baiknya, sejauh ini tuh peneliti belum menemukan data bagaimana dampak karantina saat pandemi bisa mengganggu kesehatan mental remaja hingga berujung depresi. Para ahli memiliki beberapa bukti yang menunjukkan bahwa si anak ini menghadapi kejadian traumatis dengan baik. Hal ini mungkin ya dikarenakan kebanyakan anak lebih cepat beradaptasi dan kuat. Sementara itu, anak yang mengalami peristiwa yang mengerikan pun tidak menutup kemungkinan mengalami masalah jangka pendek terkait depresi dan rasa cemas. Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka tidak mengalami dampak psikologis dalam jangka panjang. Sebenarnya, dampak mental remaja ini yang selama pandemi ini bisa diminimalisir dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk mendukung kesehatan mental anak berusia remaja. Ada tips menurut WHO yang mungkin membantu para orang tua dalam menjaga kesehatan mental remaja. Yang pertama, mempertahankan rutinitas harian mereka atau membuat aktivitas baru di lingkungan rumahnya. Selanjutnya, berdiskusi soal COVID-19 dengan anak secara jujur dan dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Jangan bahasa yang terlalu ribet. Selanjutnya ada mendukung remaja belajar di rumah dan menyediakan waktu mereka untuk bermain. Lalu membantu anak mencari cara positif dengan mengungkapkan perasaannya seperti menggambar dan lainnya. Kemudian membantu si remaja ini atau si anak tetap bersosialisasi dengan temannya dan anggota keluarga melalui via daring. Walaupun dia tidak bisa bertatap muka, tetapi dia tetap bisa berhubungan. Lalu memastikan anak tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bermain dengan gadget. Terakhir ada mengajak remaja mencari hobi yang kreatif seperti bernyanyi, memasak, menulis, menggambar, dan lain-lainnya. Itu adalah tips dari WHO. Dampak pandemi terhadap kesehatan mental memang cukup besar, termasuk bagi remaja. Maka itu peran orang tua sangat penting untuk tetap memperhatikan anak-anaknya. Walaupun mereka terlihat baik-baik saja di luarnya, tapi tidak ada salahnya untuk rutin bertanya kabar kepada anak berusia remaja. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga tips yang saya katakan tersebut bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk para orang tua di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.